proses syutingnya sendiri sih di Gunung Salak, alhamdulillah semuanya lancar. Terus ini kan sebenarnya film pertama saya gitu, tapi semua kru, semua pemain, semua proses syuting alhamdulillah berjalan lancar. Jadi semuanya dilancarkan dan semoga tadi kalian nonton juga mendapatkan kesan seremnya gitu, dan semoga nyampe rumah juga masih kebawa-bawa seremnya, jadi bisa cerita ke orang-orang gitu. Dan juga aku lihat juga tadi ada sempat ketawa-tawa juga, jadi semoga ini sangat menghibur, jadi nggak cuma serem tapi dapat lucunya juga. Oke. Kalau untuk ceritanya sendiri ini developnya berapa lama Mbak Yani? Apakah based on true story kah atau memang pure dari Mbak Yani dan juga tim? Kalau ceritanya ini di developnya udah lama oleh produser saya yang juga selaku penulisnya. Boleh dijelaskan? Sebenarnya sebelum saya syuting film Menjelang Maghrib, dari sebelum COVID ya, sebenarnya kita mau jalan film ini, tapi setelah itu gue lebih tertarik untuk menjalankan untuk running Menjelang Maghrib waktu itu, karena emang jujur aja Menjelang Maghrib itu film low budget ya, apalagi saat COVID. Nah, dan setelah itu mungkin Euro Production baru tertarik untuk jalan ini. Itu aja sih pertimbangannya. Dan setelah Menjelang Maghrib, alhamdulillah cukup sukses di dalam negeri dan luar negeri kita menjalankan produksi ini. Tapi secara cerita mungkin ini lebih dulu dari film Menjelang Maghrib. Saya sedikit tambahan. Boleh, silakan. Nah, di film ini kan banyak adegan ruqyah gitu-gitu kan ya, maksudnya dan kita juga pakai ayat-ayat yang ada di Al-Quran kayak Al-Mu'minun dan lain-lain. Nah, itu juga kita tuh pingin ngasih tahu gitu, kalau misalnya kita lagi ada masalah di kehidupan kita atau apa, kita larinya kembali lagi kepada Tuhan gitu sih. Jadi maksudnya nggak cuma film horor aja, tapi kita juga pengen ada pesan baiknya lah kepada orang-orang yang nonton. Selanjutnya Randa di belakang, yang mungkin teman-teman di sini wajah sudah tidak asing lagi di layar televisi ya. Silakan, ini merupakan debut filmnya dari Randa. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan media. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bersama-sama hadir di acara peluncuran lah ya, premier ya. Belum premier ya kayaknya ya. Preskon bersama media. Ada ucapkan terima kasih banyak. Dan yang Randa rasain pada hari ini ya kaget juga sebenarnya. Kaget, senang juga yang pasti, karena memang pada film Iblis Dalam Darah ini adalah debut pertama Randa di film layar lebar. Dan Randa bersyukur dan berterima kasih juga untuk Ibu Sutradara, ada Ibu Yani dan Pak Helvi juga, yang di dalam film ini benar-benar Randa dibimbing, dikasih kepercayaan, dikasih support, dikasih pemahaman bahwa bagaimana memerankan sebuah karakter dalam film layar lebar, dan juga cerita yang menurut Randa luar biasa membangkitkan apa ya. Sebenarnya Randa pribadi adalah orang yang punya empati tinggi, dan di film ini juga ternyata kepake juga empati selama ini. Biasanya empati itu bikin Randa capek sih kadang-kadang, lihat orang aduh kasihan, kadang orang juga gak kasihan sama Randa gitu kan. Tapi di film ini ternyata empati itu juga kepake gitu loh. Gimana seorang dokter Ahmad yang memang sebenarnya dia dokter umum ya, dokter umum, cuman karena ngelihat si Hanum kasihan gitu, tiba-tiba udah disiapin operasinya supaya bisa sembuh, tiba-tiba nggak bisa operasi karena memang keterbatasan biaya gitu. Akhirnya dokter Ahmad penasaran, kok bisa gitu loh, padahal satu-satunya jalan itu adalah operasi gitu. Akhirnya dokter Ahmad main ke rumahnya dan ternyata kakaknya juga sakit si Haruni. Akhirnya di sanalah empatinya dokter Ahmad tadi, akhirnya dia berusaha untuk bantu. Dan kebetulan dokter Ahmad ini kalau dari ceritanya seorang dokter, cuman dari garis keturunan keluarga memang apa itu bilangnya, keturunan wali gitu loh, keturunan wali. Jadi memang punya keahlian khusus, keahlian lebih di bidang hal spiritual gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bantu gitu, sampai dia ikut ke dalam masalah itu, sampai dia kalah, sampai dia itu kan diseret-seret di dalam gua, sampai di
apa itu ditabrakin sama apa itu namanya itu yang di rumah sakit itu kasur rumah sakit hampir pokoknya ya kehidupan dia menderita lah sampai mau bantu dan ujung-ujungnya juga malah jatuh hati sama si Hanung ujung-ujungnya. Oke, tapi ini menarik ya. Saya ingin bertanya mungkin ke saudara atau produser, katanya salah satu hal selain kemampuan aktingnya Randa, juga kemampuan mengajinya yang luar biasa sampai akhirnya memikat sutradara dan produser. Apakah seperti itu? Silakan. Iya, jadi Randa itu waktu kita casting kan kita langsung suruh membacakan ayat gitu kan. Nah terus ya ternyata dia bagus sekali gitu baca ayatnya, karena itu yang kita cari. Itu yang emang kita cari gitu, maksudnya karena susah juga dapat pemeran utama yang benar-benar dari kayak dia ngajinya tuh tajwid sama makromnya bagus gitu. Alhamdulillah akhirnya dapat gitu. Dan juga nggak cuma ngajinya, tapi aktingnya juga bagus. Ngajinya, aktingnya dan nyanyinya bagus dia. Oke. Pak produser ingin tambahkan? Oh ya, gua tawarin sedikit nambahin soal Randa tadi. Cerita ini tentang bagaimana tentang empati ya. Karena mungkin itu sudah mulai hilang, sudah mulai pupus dari bangsa kita ya. Karena lihat aja sekarang banyak yang orang lebih memperkaya diri sendiri. Eselon 2 punya harta 500 miliar. Nah itu yang, tapi dia seorang dokter di sebuah pegunungan tapi mempunyai empati untuk menolong. Dapat bonus lagi dia. Bonus Hanung dia. Jadi yang eselon 2, eselon 3, eselon 1 kalau baik kita dapat bonus lagi ya. Oke.